Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Adit dalam materi penjaskes untuk SMP YWP Nurul Huda, di mana kita akan mempelajari bab 3 hari ini, yaitu tentang atletik. Apa itu atletik? Yaitu dibuka LKS-nya, dibaca, disimak sambil mendengarkan video ini sambil melihat LKS-nya. Sekarang saya akan bahas yang A. Yang pertama yaitu pengertian dan asal-usul atletik. Apa itu atletik? Yaitu berasal dari kata Yunani, yaitu alton, yang berarti pertandingan atau perjuangan. Olahraga atletik pada awalnya dikembangkan oleh bahasa Yunani sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Orang yang berjasa memperpopulerkan yaitu Aetius dan Herodotus. Atletik yang kita kenal sekarang sudah mengalami perkembangan yang pesat dibandingkan dengan yang sekarang, yaitu olahraga atletik yang dilakukan oleh bangsa Yunani dahulu. Meskipun demikian, dasar gerak olahraga tetap sama, yaitu berjalan, berlari, lompat, dan melempar. Cuma untuk yang dulu kita sama, cuma beda alatnya aja, yaitu peraturannya. Sekarang dimodifikasi dengan peraturan yang terbaru dan alat yang terbaru juga. Sekarang pada tahun 1860 didirikanlah suatu perkumpulan atletik yang bernama Olimpiade Club di San Francisco, yang disebut sebagai perkumpulan atletik pertama di Amerika. Kejuaraan yang pertama kali dilangsungkan pada tahun 1866, yaitu di Inggris. Atletik mulai tersebar ke seluruh dunia. Organisasi atletik internasional atau induknya yaitu IAAF atau International Amateur Athletic Federation. Pada tahun 1912, pada tanggal 17 Juli di Stockholm, Swedia, dibentuklah tersebut bersamaan dengan Olimpiade yang kelima. Lanjut, yaitu yang B. Sekarang lanjut materi yang B, aktivitas pembelajaran atletik melalui jalan cepat. Jalan cepat sekarang. Tadi kan sudah dibagi atletik yaitu berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Sekarang saat melakukan jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Olahraga jalan cepat berbeda dengan olahraga lari. Perbedaannya yaitu terletak pada gerakan memindahkan badan ke arah depan ataupun di kakinya. Kalau berjalan tidak ada terputusnya. Saat melakukan kaki kanan ataupun kiri itu sama-sama menyentuh tanah saat berjalan. Beda dengan lari, salah satunya yaitu ada di sana, ada di tanah, dan satunya ada di atas udara. Lanjut. Untuk jalan cepat menggunakan start berdiri. Aktivitas gerak spesifik jalan cepat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu melakukan start. Melakukan start 1. Jalan cepat yang digunakan adalah start berdiri. Teknik start terdapat pada jalan cepat sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdiri beberapa meter di belakang garis start. Setelah mendengar aba-aba bersedia, segera maju dengan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk. Sedangkan kaki yang lain berada lurus di belakang dan santai, tidak kaku. Yang ketiga, badan agak condong ke depan. Berat badan bertumpu pada kaki yang di depan sebagai tumpuan, pandangan lurus ke arah depan. Yang terakhir, pada saat mendengar aba-aba ya atau mendengarkan fluid atau pistol dalam pertandingan, segerakanlah langkah kaki yang di belakang ke depan bersamaan dengan lengan diayunkan ke depan dan di belakang.
yaitu lengan ditekuk, bukan lurus ke bawah, ditekuk di samping badan sambil diayunkan ke depan dan belakang. Lanjut saat yang gerak spesifik yang kedua yaitu saat melangkah. Pada saat berjalan, salah satu kaki harus selalu menyentuh tanah. Beberapa hal harus diperhatikan dalam gerak spesifik ini sebagai berikut. Yang A, pada saat melangkah kaki tumpu harus selalu menyentuh tanah, lutut harus keadaan lurus. Nah, ini perbedaannya di sini. Kaki tumpuan harus dua-duanya menyentuh tanah dan lutut harus dalam keadaan lurus, tidak boleh ditekuk. Ini perbedaannya sangat dengan lari. Sebelum kaki yang dilangkahkan mendarat ke tanah. Nah, yang B, bersamaan dengan mengangkat paha, misalnya tungkai kiri ke depan, tungkai bawah, kaki kiri dan tangan kanan diayunkan ke depan dengan diikuti badan condong ke depan. Nah, dan seterusnya itu bisa dibaca di LKS sendiri, disimak dan dipahami supaya kalian mengerti. Yang ketiga yaitu gerak spesifik memasuki garis finish. Nah, tidak ada teknik khusus, beda dengan lari ada khususnya. Ini tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya berjalan terus sampai melewati garis finish, lalu dikendurkan secepatnya setelah melewati kira-kira 3-5 meter untuk memperoleh langkah-langkah yang benar. Maka dalam memasuki garis finish itu seluruh badan wajib melewati garis finish tersebut. Tidak ada teknik khusus, beda dengan lari. Nah, dari sini kita pahami untuk jalan cepat. Lanjut, teknik yang kedua, aktivitas pembelajaran atletik lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek dilihat di LKS-nya. Apa itu lari jarak pendek? Yaitu lari jarak pendek sama halnya dengan sprint. Bedanya apa ya? Kata lainnya lari jarak pendek itu lari sprint. Nah, nama perlombaannya lari jarak pendek, yaitu lari sprint. Untuk orangnya yang mempraktekkan itu, lari jarak pendek itu untuk orangnya yaitu namanya sprinter. Nah, sprinter. Nah, beda dengan apabila ditanyakan lari jarak pendek, bahasa asingnya yaitu sprint. Kalau pelakunya atau orangnya yaitu sprinter. Sekarang kita bahas, lari jarak pendek adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat atau paling cepat. Dalam lari jarak pendek ini ada 3 jarak lintasan yang diperlombakan, atau jaraknya yang diperlombakan ada 3, yaitu lari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, dalam perlombaan jarak pendek, keberhasilan dari lari ditentukan oleh teknik start. Teknik start yang digunakan saat aba-aba bersedia siap mulai. Nah, itu harus benar dan cepat. Teknik lari dan teknik finish. Saat lari, teknik start, lari, waktu lari benar, cepat-cepatan. Finish bisa teknik yang benar, itu dimenangkan. Nah, 3 teknik tersebut akan diuraikan sebagai berikut, dipahami ya. Untuk gerak spesifik gerakan start. Nah, start ada 3. Start pendek atau boost start, start menengah, medium start, start panjang atau long start. Kita bahas satu-satu. Start pendek adalah kaki kiri di depan atau kaki terkuat yang kalian gunakan, atau kaki kanan kiri terserah, yang itu terkuat, dan lutut kaki nempel diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Jaraknya antara kanan dan kiri jaraknya 1 kepal. 1 kepal itu 1 genggam. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah atau berbentuk huruf V terbalik seperti ini. Nah, lanjut,
Start pendek ini digunakan untuk lari jarak pendek dan juga lari jarak menengah, sama. Tekniknya sama, teknik start pendek dan menengah, cuma beda jaraknya, yaitu antara kaki kanan dan kiri. Kalau start pendek, lutut yang nempel, yang ditekuk itu lurus dengan ujung kaki yang ada di depan. Untuk start menengah, untuk lutut yaitu geser ke belakang sedikit, melurus dengan tumit. Untuk start panjang ada di belakang tumit untuk lutut yang ditekuk. Nah, untuk start panjang ini, start panjang itu jarang digunakan untuk jarak jauh ini. Start panjang ini untuk teknik start jongkok tapi jarak jauh. Lanjut, aba-abanya dalam start yaitu nih, aba-aba bersedia. Yang pertama, berlutut satu kaki dengan kaki kiri di depan atau kaki kanan depan, terserah, kaki yang terkuat yang penting. Kedua tangan diletakkan di depan badan, tetapi di belakang garis start. Ibu jari dan telunjuk segaris, pandangan ke arah depan bawah, bukan nunduk. Maksudnya pandangannya itu arah mata ke bawah, bukan kepala yang ditundukkan. Selanjutnya yaitu aba-aba siap, mengangkat pantat ke atas sehingga lutut ikut terangkat dua-duanya. Dua tangan tetap menyentuh tangan dengan membentuk huruf V. Berat badan bertumpu di tangan. Berat badannya berada di tangan semua. Pandangan lurus ke depan. Nah, posisi bersedia tadi arahnya ke depan bawah. Ini aba-aba siap, pandangan arah mata lurus ke depan. Lanjut, yang terakhir aba-aba iya, atau maknanya di sini iya. Untuk pertandingan yaitu bunyi pistol atau peluit atau bendera yang diangkat, yaitu menolak ke depan dengan kaki yang sebagai tolakan tadi, yang cepat, yang kaki terkuat sebagai buat tolakan, dan melakukan lari secepat-cepatnya dan tidak boleh nunduk agar tidak jatuh atau menjaga keseimbangan kanan kiri supaya seimbang. Lanjut, teknik yaitu aktivitas gerak spesifik sikap tubuh saat berlari. Sikap tubuh saat berlari. Yang A, tubuh dalam keadaan rileks dan pandangan mata ke depan. Nah, ini tidak boleh tolak-tolak kanan kiri atau lihat ke bawah atau atas, tetap lurus ke depan. Badan rileks, tidak boleh grogi, tidak boleh kaku, supaya tidak terjadi cedera dalam tubuh saat berlari tersebut. Lanjut, sikap tubuh condong ke depan dengan tolakan kaki sekuat tenaga. Posisi tubuh itu agak ke depan, yaitu dengan tolakan itu saat lari secepat mungkin. Nah, yang terakhir, langkah kaki selebar dengan ayunan lengan tangan ke arah dagu. Pokoknya kakinya tuh secepat mungkin, langkahnya menggerakkan kaki dengan secepat-cepatnya. Pendaran kaki pada ujung telapak kaki, jinjit, kayak seperti jinjit. Yang terakhir yaitu aktivitas gerak memasuki garis finish saat lari. Caranya ada dua, yaitu lari terus tanpa berhenti dengan tidak mengurangi kecepatan. Walaupun masuk garis finish kita tetap lari sampai berhenti, perlahan berhenti. Pada saat menyentuh pita, dada yang dicondongkan ke depan. Nah, ini yang perbedaannya dengan jalan cepat tadi, gerak masuk finish. Dalam lari kita memasuki finish terlebih dahulu, yaitu daerah dada yang dicondongkan ke depan. Untuk yang jalan cepat tidak semua badan masuk. Pertama kali semua kaki semua masuk barengan untuk jalan cepat. Kalau lari yaitu dadanya duluan dicondongkan supaya kita ke depan, untuk kedua tangan diayunkan ke belakang atau dada diputer dengan ayunan tangan ke depan supaya dada yang menyentuh duluan ke garis finish atau yang digarisin pita itu tersebut. Sekian pembahasan untuk jalan cepat cabang atletik, yaitu jalan cepat
dan lari. Minggu depan kita lanjutkan materi tentang lompat dan lempar. Sebelum kita bahas untuk minggu depan, jangan lupa dibaca LKS-nya, dipelajari terlebih dahulu. Nanti kalau sudah kita bahas semuanya, baru kita kerjakan LKS-nya, yaitu uji kompetensinya yang bab 3 untuk atletik. Jangan lupa belajar di rumah dan disimak terus video pembelajaran tentang olahraga ini supaya kalian semua paham walaupun kita belajar dari rumah. Sekian dari saya untuk pelajaran PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.